Halo semuanya, aku Dewita and welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing aja nih ke kalian. Kita sekarang ini kan udah ada di PSBB kedua nih. Sebenarnya kita masih PSBB dari dulu pas awal sih ya sampai sekarang gitu. Cuman memang ada PSBB transisi, ada PSBB new normal, terus ke PSBB lagi gitu. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan? Pasti kalian udah tahu hal-hal basic yang harus kalian punya kan untuk menghadapi pandemi ini. Kayak misalnya masker, terus hand sanitizer, dan cairan disinfektan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku semakin mikir, emang iya ya cuma itu doang? Yakin gak ada lagi? Jadi semenjak kemarin aku ketemu dengan temen aku, kita sempat ngobrol dan berinteraksi langsung. Jadi aku kontak langsung sama temen aku. Setelah pulang aku baru dikabarin nih, ternyata hasil swab dia itu positif gitu. Ya walaupun kita udah ngobrol dari jarak physical distancing ya, tapi tetap ada perasaan was-wasnya gitu loh. Dan sesuai dengan protokol kesehatan sih, kalau kita habis berkontak langsung dengan OTG, kita harus mengisolasi mandiri gitu kan, selama 14 hari gitu. Nah semenjak itu aku jadi mikir lagi, kayaknya nggak cukup deh cuman masker, hand sanitizer, dan disinfektan doang. Kayaknya kita harus punya lebih dari itu. Dan setelah aku cari tahu kira-kira hal-hal apa aja yang harus aku punya di rumah, yang harus aku beli gitu untuk jaga-jaga gitu, karena ya semakin tidak dipungkiri kita semakin parnoan gitu ya jadinya. Nah, aku akan share ke kalian hal-hal apa aja yang udah aku beli untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah masker. Sebanyak ini maskerku. Bentar, kalian harus aku kasih lihat. Aku akan membeli ke sini. Alright, can you see? Oke, jadi ya ini sebenarnya mainstream ya, semua orang pasti udah punya. Wait. Aduh, aku geser. Aku nggak gimana? Udah ya, tapi kalian bisa lihat aja gitu. Jadi aku tuh sebenarnya cinta banget sama masker. Kalau misalnya aku keluar rumah itu pasti harus selalu menggunakan masker, of course gitu. Jadi kalau orang-orang itu keluar rumah pakai masker karena dihimbau oleh pemerintah atau disuruh gitu sama pemerintah. Kalau aku nih emang suka gitu, suka aja gitu, karena ya selain bebas polusi gitu kan, terus gak usah repot-repot dandan gitu ya kalau keluar rumah. Terus kayak ya udah kalau kita nyanyi di belakang masker ini, atau kalau lagi ngomong sendiri di belakang masker gitu, kayak nggak ketahuan cuy. Come on, kalian juga kayak gitu nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan? Ya aja. Aku tuh sampai beli di 3 tempat. Ini aku beli di Crush Bee. Aku akan kasih tau kalian motif-motifnya tuh lucu-lucu semua. Pertama ini. Dan kebanyakan emang batik sih yang aku punya ini. Ini karena aku cinta banget sama masker batik. Gak tau kenapa aku suka dengan motif batik. Jadi aku belinya masker batik juga gitu. Nih. Dan dia tuh lucu-lucu gitu, motifnya aku suka banget. Kayak gold, tapi juga lucu. Dan kalau dipakai tuh kayak kece aja gitu ya. Karena gimana ya, aku juga kece. Jadi kayak guys, deh. Itu lucu. Dan aku cinta banget karena dia itu selain motifnya yang gemas ya, kalau dipakai itu nyaman banget. Like, oke. Sekalian review aja. Nih, ini aku belinya yang hijab loop ya. Ini tuh nyaman banget. Aku masih bisa bernafas dengan normal. Dan aku fine-fine aja, nggak kayak ngerasa aduh, aku tidak bisa bernafas nih. tidak. Aku bisa bernafas dengan normal gitu, karena dia nggak yang bener-bener narik gitu, enggak. I just love it. Dan empuk guys. Jadi tuh bener-bener empuk. Enggak, kan ada ya kayak masker kain yang bahannya itu agak-agak keras gitu, dan itu nggak nyaman banget kan. Nah kalau itu empuk, nyaman banget gitu. Jadi aku nggak punya masalah kalau harus pakai masker ini terus selama berjam-jam gitu ya. Gitu, jadi aku cinta banget dengan masker ini. Ini aku belinya di Crush Bee. Harganya 40.000 dapat 3. Well, menurut aku itu termasuk murah sih, karena emang motifnya lucu-lucu. Udah gitu, ini kan bisa kalian pakai selama bertahun-tahun bahkan, ya nggak sih? Jadi kayak ya udah 40.000 3 coy. Why? Gak usah pelit-pelit, lu pakai itu kan lama gitu loh. Terus kayak dia tuh kayaknya bisa warna-warni gitu loh. Aku sukanya karena biasanya kan kalau masker kan ya udah asal aja gitu, depannya motif, belakangnya putih gitu misalnya, atau hitam gitu, kayak harus
sih dimencingin gitu sama depannya, ini juga dimencingkan di belakangnya gini. Ini ada pinnya, belakangnya juga pinnya kan lucu. Jadi semangat gitu kalau pakai masker kain ini bun, gitu bun. Selanjutnya masker kain kecintaan aku adalah ini. Bentar, aku harus cek harganya. Wait. Ini aku beli dari teman aku juga. Kebetulan dia bikin sendiri, dia jualan masker ini. Satunya harganya 20.000. Ini masker kain 2 lapis juga dan head loop juga. Ini aku cinta banget sama motifnya, secinta itu sampai aku beli 5 warna dengan motif cinde gitu. Ini namanya motif cinde ya guys. Aku suka cinde itu karena mungkin aku suka nari ya gitu. Jadi aku sering bertemu dengan motif ini dan aku emang suka banget dengan motif ini. Dan aku beli 5 warna. Ada warna hitam, nih warna hitam, ada warna ungu banget, terus ada warna kuning, ada warna hijau. Sebenarnya warna biru juga, cuman aku nggak bisa, udah banyak banget. Ini merahnya juga lucu banget. Dan ini juga nyaman banget dipakai. Terus ini kayak perfectly fit gitu loh. Kayak ya udah kayak nempel gitu, dan dia juga nyaman gitu, nggak susah juga buat nafas ya. Nah, jadi bedanya kalau sama yang Crush Bee ini kan dia empuk. Kalau ini enggak, kayaknya bahannya tuh kayak lebih tipis gitu loh kalau yang ini. Kalau yang ini lebih tebel dan jadi ada empuknya gitu. Kalau ini agak longgar ya enak. Ini tuh nyamannya karena dia agak longgar. Kalau ini nyamannya karena dia tuh fit gitu, perfectly fit gitu, tapi juga nggak susah buat nafas gitu. I don't know, I just love it gitu. Jadi aku juga rekomendasiin kalian nih. Dan ini ketiga kalinya aku beli masker. Sebenarnya aku tidak terlalu suka dengan masker ini gitu. Jadi mungkin kalian juga punya kali ya masker yang kayak gini nih. Ini aku tahu bahannya apa nih sih, harusnya karton ya. Cuman dia agak-agak kaku gitu loh. Kayak agak kaku gitu. Aku beli ini karena kayaknya keren gitu, kayak kalau lagi pengen polosan gitu ya, warnanya polos gitu. Dan agak keren gitu kan kelihatannya, tapi setelah dipakai ini ya Allah, ini kecil banget sih, kayak gue ngerasa ketarik gitu. Terus abis itu kayak gak nyaman gitu karena dia kaku gitu kan. Terus kayak bener-bener gitu. Aku nggak tahu, mungkin karena kayak nggak fit gitu di muka gue, apa muka gue yang salah kali ya, nggak ngerti juga gitu. Tapi kayak tidak nyaman. Tidak nyaman sama sekali, padahal ini lumayan mahal gitu. Aduh, makanya jangan gaya-gayaan gitu kan. Ngapain kita pakai yang nggak nyaman, kelihatannya bagus doang, kalau ternyata tuh ada yang lebih bikin kalian nyaman gitu loh, walaupun murah. Yang penting tuh perasaan kalian tuh nyaman aja dulu gitu guys. Oke, yang kedua pastinya kalian juga udah punya di rumah semuanya ya, seperti biasa ya. Tapi tetap harus kita sebutkan gitu biar afdol. Hand sanitizer ya, hand sanitizer. Ini merek apa aja kalian harus punya, karena kalau kalian kemana-mana kan kalian pasti kadang-kadang nggak nyadar gitu kalau kalian habis pegang sesuatu gitu, kayak pegangan tangga atau buka pintu atau ya hal yang kadang-kadang kita nggak sadar kalau oh iya di situ tuh banyak kuman. Sesimpel kalian pegang duit kertas aja gitu, itu kan sebenarnya juga banyak perpindahan tangan ke tangan gitu ya, yang harus kalian waspadai gitu kalau ada kumannya. Nah, kalian harus selalu bawa hand sanitizer nih. Gue sih sukanya yang spray gitu loh, karena kalau spray itu langsung menyebar gitu kayak set gitu. Hand sanitizer merek apa aja terserah kalian. Yang ketiga adalah cairan disinfektan. Jadi ini cairan disinfektan aku bikin sendiri karena pada saat itu tuh waktu awal-awal itu tuh kayak masih susah nyarinya kan, dan kalau beli tuh kayak mahal gitu. Jadi kayak kalau bisa bikin sendiri kenapa enggak gitu kan, lebih murah juga gitu. Akhirnya aku bikin sendiri. Aku beli botol sendiri yang spray gitu, yang spray. Terus aku bikin cairan disinfektannya sendiri. Terus aku tempel-tempel stiker juga sendiri. Gak tahu kenapa, karena menurut aku lucu aja gitu, supaya apa ya, supaya nggak polos-polos amat gitu botolnya. Terus jadi kayak lebih semangat buat nyemprotin ke barang-barang gitu nih. Kalian semprot aja gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kan aku sempat berpergian juga gitu ya, naik transport umum busway gitu. Nah ini tuh lumayan membantu aku terhindar dari paparan virus gitu. Jadi sebelum duduk misalnya aku semprot dulu gitu.
Jadi udah aku sesuaikan dengan takaran yang dianjurkan oleh WHO, dan aku tambahin essential oil gitu supaya baunya tuh nggak menyengat. Kalian tahu kan kalau misalnya disinfektan bikin sendiri tuh dari Wipold atau dari Dettol gitu, itu kan baunya menyengat sekali gitu kan, dan kadang-kadang gue nggak tahan sendiri gitu. Jadi harus benar-benar ditambahin essential oil atau parfum gitu supaya wanginya tuh enak gitu. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin ini sebenarnya udah aku udah punya lama banget ya kalau Enervon C ini untuk vitamin C aku setiap hari gitu. Cuman suka kadang kayak lupa dan bandel gitu, kayak gue kan baik-baik saja, tidak usah lah minum vitamin gitu, ntar aja kalau agak-agak nggak enak badan gitu. Itu tidak boleh ya, kita tidak boleh lengah. Jadi gue harus bener-bener setiap hari minum vitamin ini sehari sekali. Kalau gue sih pakainya Enervon C. Tapi kalau kalian mau pakai yang lainnya bebas gitu ya, yang penting ada vitamin C-nya. Dan juga vitamin yang baru aja aku beli ini lumayan mahal, Kalau yang ini kan kita bisa dapatkan di Indomaret, Alfamart, Lawson atau apapun itu ya. Ini banyak gitu. Nah kalau ini agak-agak susah nih. Sebenarnya aku juga carinya cuman asal aja gitu di Shopee atau Tokopedia gitu ya. Pokoknya di e-commerce gitu aku beli ini. Aku emang bener-bener cari vitamin D gitu. Kenapa aku beli vitamin D? Karena kan kita memang harus sering-sering berjemur ya sebenarnya kalau untuk menghindari virus ini gitu kan. Cuman selama ini pada kenyataannya gitu ya, karena saya bekerja juga gitu ya dari pagi gitu sampai sore gitu. Jadi Kapan saya berjemur? gitu kan, kayak gak ada waktu gitu. Apalagi jam 9, jam 10 itu kan waktu bener-bener yang hektiknya gitu. Pagi-pagi itu biasanya kegiatan kerja aku tuh lagi hektiknya, jadi kayak wah tidak sempat gitu untuk berjemur gitu. So ya aku memutuskan untuk beli vitamin D gitu sebagai pengganti aku yang jarang sekali berjemur. Tapi kalau misalnya aku sempat berjemur, aku akan berjemur kok gitu, tapi aku tidak sempat. Ini harganya lumayan banget, tapi dia isinya ada banyak banget, ada 300 kapsul ya, atau berapa ya? Ya, ada 300 kapsul gitu, jadi kapsulnya tuh kecil-kecil gitu dan kayak bening gitu. Nih kayak gini. Kayak tangga ya. Dia kayak gold gitu. Kecil-kecil gitu, 300 kapsul dan harganya 300 berapa ya? 200 berapa gitu ya. Nanti akan aku kasih tahu nih harganya di sini. Jadi ya nggak apa-apa, lumayan, dia bisa buat beberapa bulan ke depan gitu. Jadi ini kalian harus punya untuk menjaga imunitas kalian, oke? Yang kelima adalah obat kumur. Aku juga baru tahu kalau ternyata tuh, oh ini obat kumur, oh ada ya obat kumur kayak gitu. Dan ini yang disarankan oleh teman-teman aku juga, yang disarankan juga sama saudara aku yang dokter juga. Katanya di rumah sakit sih mereka pakai merek yang betadine, tapi kalau misalnya pun nggak ada, kalian bisa pakai obat kumur apa aja. Aku pikir obat kumur itu ya udah obat kumur biasa, kayak mungkin kayak Listerine gitu ya. Ya udah kayak cairan Listerine dikumur-kumurin udah gitu. Tetapi ternyata ini bukan Listerine gitu. Ini obat kumur, beneran yang obat, like baunya tuh bau obat gitu. Baunya tuh bener-bener kayak betadine, jadi bau betadine gitu, tapi dia lebih cair mungkin ya. Kalau betadine kan agak kental gitu ya, kalau ini tuh enggak, dia agak cair tapi baunya persis kayak betadine. Dia harus dituangkan ke tutup botolnya, minimal itu 15 ml, itu sekitar segini. Jadi dia ada takarannya di dalamnya juga, ada takarannya 15 ml gitu. Dan rasanya kayak kumur-kumur pakai betadine, like literally kumur-kumur pakai betadine gitu. Tapi sebenarnya nggak ada rasa yang kayak rasa betadine juga ya. Gimana rasa betadine nggak tahu, tapi kayak kumur, ya berasa obatnya gitulah ya, kayak kumur-kumur pakai obat kumur ya gitu deh. Dan awal-awal aku cobain itu untuk pertama kalinya kayak I'm shocked gitu. Dan kamu harus kayak kumur-kumur ini tuh selama beberapa detik gitu, kayak 30-60 detik kita berkumur-kumur dengan cairan yang sangat aneh gitu rasanya. Jadi ya ditahan-tahanin aja.
parahnya lagi ini tuh selain di kumur-kumur dia harus di gargle tuh, tau gak sih kayak yang sampai di kumur di kerongkongan gitu loh, kayak di gitu. Kalian ngerti gak sih gargle gitu? Jadi sampai dalam gini, dan ini kan sebenarnya berbahaya ya, nggak boleh sampai ditelan gitu. Tapi kan saya disuruh gargle gitu loh. Ya menurut Ngana kalau ketelan dikit gimana gitu kan saya juga takut gitu. Jadi emang kalian harus hati-hati gitu kumur-kumurnya, karena kan dia memang tidak boleh ditelan, jadi nggak boleh ketelan juga gitu. Jadi kalau kalian udah selesai gargle, terus kalian udah kumur-kumur gitu, pasti kan ada yang menempel gitu ya, dan kan itu sebenarnya tidak boleh ditelan gitu. Jadi kan kalian tuh harus hati-hati gitu kan supaya nggak ketelan gitu. Tapi kalau masih ada sisanya kan kayak kita jadi parno, ini gimana ya ntar kalau ketelan gimana gitu kan. Nah ini tips juga buat kalian, habis kalian gargle dan kumur pakai obat kumur ini, kalian kumur lagi dengan air biasa gitu, air keran atau air apa gitu. Kalian kumur aja supaya hilang juga gitu rasa-rasa obatnya di tenggorokan gitu. Oke? Nah selanjutnya yang kelima, yang kelima atau berapa sih? Kena deh. selanjutnya yang kalian harus punya adalah nasal spray. Kalau ini tuh digunakan untuk mengatasi kuman penyebab pilek dan flu gitu. Jadi dia biasanya dipakai untuk kalau misalnya kita sudah merasakan ada gejala flu. Nah, kalau kita udah merasakan ada gejala-gejala flu, ini langsung dipakai. Nih, caranya gini. Ini karena dia spray ya, jadi ini dimasukin ke hidung terus pencet kayak gitu. Nah, nanti dia akan masukkan ke dalam sini gitu. Nah, seperti itu. Rasanya itu kayak kalau hidung kalian kemasukan air aja gitu, tapi nggak terlalu berasa karena dia spraynya itu kecil gitu, nggak yang gede gitu kan. Ngeri juga kalau gede gitu. Jadi ya walaupun mungkin akan nggak nyaman dikit, tapi kalau aku sih fine aja ya dengan. Dan kebetulan aku juga nggak pernah pakai ini karena memang ini digunakan ketika kalian sudah mengalami gejala flu. Jadi cuma buat siap-siap aja. Yang ke berapa ya? Yang terakhir yang harus kalian persiapkan adalah oximeter. Jadi oximeter ini aku beli juga setelah kejadian kemarin itu, waktu aku ketemu dengan teman aku yang OTG. Jadi sebelum aku jelasin oximeter ini alat apa, aku akan jelasin ke kalian tentang happy hypoxia. Jadi hipoksia ini sendiri adalah kondisi di mana kadar saturasi oksigen di dalam darah itu menurun drastis, sehingga itu menyebabkan kita untuk sulit bernafas, batuk-batuk, detak jantung berdegup cepat, dan lain-lain. Tapi bagi orang-orang yang mengalami happy hypoxia ini, dia tidak merasakan gejala-gejala tersebut. Jadi dia nggak merasakan sesak nafas itu. Jadi mereka kayak merasa tetap bisa berkegiatan sehari-hari seperti biasa gitu. Padahal organ-organ di dalamnya itu merasakan kayak udah kekurangan oksigen banget gitu. Nah, alat oximeter ini digunakan untuk melihat seberapa kadar saturasi atau kadar kepekatan oksigen di dalam darah kita. Dan tingkat kepekatan oksigen itu harus di atas 95%. Jadi sebelum aku pakai alat oximeter ini, sebelumnya aku pastikan tangan aku udah bersih, udah aku cuci. Kemudian kalau sudah, kita masukkan ke dalam oximeter. Ini ada penjepitnya. Kemudian kalau sudah masuk baru kita nyalakan. Pencet lama. Ini sudah kelihatan ya kalau ada infrarednya di dalam. Dan nanti akan ditunjukkan berapa kadar dari oksigen di dalam darah kita. Ini kelihatan 99, berarti masih aman. Seperti itu, jangan lama-lama. Kalau udah, kita copot aja dan nanti dia akan otomatis mati. Ini aku belinya juga cuman di Tokopedia atau Shopee ya, aku lupa. Harganya lumayan sih, 300 apa 200 berapa ya? Nanti akan aku kasih tahu di sini harganya. Lumayan sih, lumayan bermanfaat juga gitu kan untuk langkah preventif kita untuk mendeteksi adanya happy hypoxia. Oke guys, jadi itu tadi sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!